gabungan pagoda yin yang. Energi spiritual Mu Chen dengan cepat naik dari tahap tengah tahap penyelesaian surgawi melonjak ke tahap akhir penyelesaian surgawi. Akhirnya kultivasi Mu Chen pun berakhir, bersamaan dengan itu Akademi Spiritual telah menerima siswa baru di mana teman-teman lama Mu Chen dari Akademi Spiritual Utara juga memasuki akademi. Pelatihan Sen Sancheng dan lainnya juga berakhir, untuk menguji perkembangannya Sen Sancheng menantang Mu Chen untuk berduel dengannya. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak. Reuni teman lama, dengan Sen Changsheng, Li Xuantong, Luo Li dan tokoh-tokoh berpengaruh puncak lainnya keluar dari pelatihan mereka yang terisolasi. Akademi Spiritual Surga Utara dengan jelas mendapatkan kembali keaktifan seperti biasanya. Ditambah dengan induksi mahasiswa baru ke akademi, serta masalah besar kedatangan tuan baru peringkat surga yang menyebabkan darah orang mendidih, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara telah tenggelam ke dalam kondisi yang kuat. Selama suasana yang penuh semangat ini, ada semakin banyak siswa mulai mengangkat kepala mereka dan melihat sekeliling sebagai antisipasi. Dalam turnamen besar Akademi Spiritual yang akan datang, jumlah siswa elit dari Akademi Spiritual Utara Heavens mereka yang berpartisipasi dalam acara ini jelas yang terbesar di antara beberapa angkatan terakhir. Mereka semua sangat berharap Akademi Spiritual Surga Utara mereka untuk mendapatkan hasil yang mengesankan di turnamen Akademi Spiritual besar dan melanjutkan kehormatan dan kemuliaan Akademi mereka. Sambil menunggu dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar, Mu Chen juga telah mendengar berita tentang kedatangan King San dan kelompoknya ke Akademi Spiritual Surga Utara. Karena mahasiswa baru memasuki akademi, batch siswa Mu Chen secara alami dapat melepaskan gelar mahasiswa baru dari nama mereka. Oleh karena itu, mereka tidak lagi tinggal di daerah mahasiswa baru, setelah semua pindah ke daerah bagian dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Kehadiran Ki spiritual di daerah baru jelas beberapa kali lebih padat daripada daerah mahasiswa baru. Markas besar asosiasi Dewi Luo juga berada di tempat yang sangat bagus, bahkan berada di sekitar arai spiritual peringkat 7, dengan kepadatan dan kualitas energi spiritual yang ada saat ini menyebabkan beberapa masyarakat terlihat merah dengan iri pada mereka. Namun demikian, tidak ada dari mereka yang bisa berbuat apa-apa, karena asosiasi Dewi Luo adalah masyarakat paling terkenal dan bergengsi dalam Akademi Spiritual Surga Utara seperti yang sekarang, tanpa masyarakat yang dapat bersaing dengan mereka. Di tempat pelatihan baru dari asosiasi Dewi Luo, Mu Chen bertemu dengan King San dan kelompoknya. Melihat wajah-wajah yang sudah dikenalnya itu, kegembiraan dan kebahagiaan yang tidak bisa disembuhkan keluar dari matanya. Sambil tersenyum, dia maju, sebelum memeluk King San yang agak bingung. King San, selamat datang di Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2, Mu Chen berkata sambil tersenyum. Berpikir kembali 2 tahun yang lalu, dia hanya seorang siswa di Akademi Spiritual Utara, dan masih bekerja keras untuk diterima menjadi salah satu dari 5 akademi besar. Pada saat itu, orang-orang ini ada di sisinya. Meskipun mereka mungkin kecil dan lemah saat itu, perasaan tumbuh bersama tertanam dalam hatinya. Memikirkan kembali ingatan itu menyebabkan perasaan hangat menyelimuti hatinya. Menjadi awalnya bingung, King San mulai bersantai setelah pelukan dari Mu Chen. Dia melihat ke arah Mu Chen, sebelum melihat ke belakang, di mana seorang wanita muda yang ramping dan elegan mengenakan jubah hitam berdiri. Ini adalah gadis yang telah menarik perhatian banyak orang di Akademi Spiritual Northern Heavens 2 hari yang lalu. Pada saat ini, senyum manis dan samar hadir di wajahnya yang cantik saat dia melihat ke arah Mu Chen yang bahagia di hadapannya. Big Brother-mu, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan bergaul dengan sangat baik di Akademi Spiritual Surga Utara, jawab King San sambil menggaruk kepalanya. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Akademi Spiritual Utara kami berhasil mendapatkan kuota tinggi dari Akademi Spiritual Northern Heavens kali ini. Semua ini ada hubungannya dengan kamu. Petik 2. Lagi pula, King San bukan idiot. Yang terbaik, Akademi Spiritual Utara mereka adalah akademi spiritual kecil, dan tidak akan muncul di mata Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, masalah aneh telah terjadi. Jelas, hanya ada satu alasan, dan itu Mu Chen menjadi yang beredar di Akademi Spiritual Utara Heavens. Mendengar itu, Mu Chen tertawa, sebelum mengalihkan pandangannya ke belakang King San. Bersandar pada tubuh Liu Yang, dia berbicara sambil tersenyum, kamu juga datang ke Akademi Spiritual Surga Utara, Petik 2. Saat berada di Akademi Spiritual Utara,
Liu yang berselisih dengan Mu Chen. Namun, pada akhirnya, ia diajari pelajaran oleh yang terakhir. Bisa dikatakan bahwa hubungan antara keduanya tidak terlalu baik, setelah semua, kakek Liu yang telah menemui ajalnya dengan tangan Mu Chen. Tidak ada jalan keluar untuk Mu Chen menuju penurunan keluarga Liu. Namun demikian, dia, Liu Yang, tidak menyalahkan Mu Chen. Berbicara tentang ini, hanya ada keluarga Liu yang bisa disalahkan untuk semua ini. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, secara alami tidak mungkin untuk biji melon kecil berjumlah apapun di matanya. Jika seseorang berpikir sepanjang jalan ini, tampaknya yang terakhir itu terlalu murah hati. Setelah hampir 2 tahun berlatih dan berkultivasi, ia bukan lagi pemuda yang tidak dewasa sejak saat itu. Ekspresi kompleks muncul di wajah Liu Yang. Sampai sekarang, Mu Chen benar-benar jauh melebihi kekuatannya saat ini. Perbedaan itu membuatnya sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan kebencian apapun. Mengangguk kepalanya dengan perasaan yang agak tertekan, dia menjawab, jika bukan karena kamu, kita mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Akademi Spiritual Northern Heavens. Kami masih agak lemah. Petik 2. Haha, kakakmu, ini adalah Yusi. Setelah kamu pergi, dia jenius baru dari Akademi Spiritual Utara kami. Setelah berkultivasi kurang dari 2 tahun, dia sudah mengejar kami. Selanjutnya, kamu adalah idolanya yang disembah. Mengetahui tentang dendam dan keluhan antara keluargamu dan keluarga Liu, King San buru-buru menarik gadis kecil yang cantik itu berdiri di sampingnya yang menggunakan mata hitam besarnya untuk menatap Mu Chen dan memperkenalkannya dengan senyum. Oh, merasa sedikit heran, Mu Chen tersenyum saat dia menatap Yusi. Senang bertemu dengan kamu, Big Brother Mu Chen, aku Yusi. Yusi sangat emosional sehingga wajahnya yang kecil berubah merah padam, dengan tangan kecilnya memegangi helaian roknya. Semua kepintaran dan kelicikan semua telah keluar jendela, dengan suaranya yang jernih bahkan menjadi sedikit gagap. Ini idolanya. Sejak dia berada di Akademi Spiritual Utara, dia selalu mendengar tentang legenda pria itu. Namun, hanya ketika dia benar-benar bertatap muka dengannya, dia mendapati bahwa legenda-legenda itu semuanya lemah dan menyedihkan di hadapan yang asli. Melihat betapa lucu dan cantiknya dia, Mu Chen memiliki kesan yang baik padanya. Mengulurkan tangannya untuk menggosok kepalanya, dia berkata sambil tersenyum, senang bertemu denganmu. Latih dan kembangkan dengan benar di Akademi Spiritual Surga Utara, oke. Meskipun alam spiritual utara kami kecil, kami tidak lebih lemah dari siapapun. Petik 2. Ya, kakak Mu Chen. Aku pasti akan bekerja keras. Suatu hari, aku akan naik ke peringkat pertama peringkat surgawi. Wajah Yusi telah berubah panas oleh tindakan intim yang dilakukan oleh Mu Chen. Namun demikian, dia dengan marah menganggukkan kepala kecilnya, sementara matanya yang besar dipenuhi resolusi. Dia menyembah Mu Chen, dan memperlakukan jalannya sebagai tujuannya. Karena Mu Chen sekarang peringkat pertama di peringkat surgawi, dia pasti akan mendapatkan peringkat pertama di masa depan. Mu Chen tidak tahu bahwa hanya satu kalimat darinya ini telah membuat gadis kecil itu menetapkan tujuan seperti itu di dalam hatinya. Menarik Luoli ke arahnya, dia menyeringai ke arah King San dan kelompok saat dia berkata, ini Luoli. Petik 2. Senang bertemu denganmu, kakak Luoli. Selama 2 hari terakhir, King San dan kelompok telah lama mendengar tentang Luoli, yang membuat mereka segera mengirim salam kepada mereka. Mereka telah mendengar bahwa kakak ini adalah kepala asosiasi Dewi Luo. Dengan nama asosiasi Dewi Luo, orang dapat dengan jelas menebak bahwa itu diciptakan hanya untuknya. Selain itu, dengan keintiman antara Mu Chen dan Luoli, jelas tidak perlu dikatakan lagi. Senang bertemu kalian semua, jawab Luoli dengan senyum manis. Kakak Luoli, kau sangat cantik. Yusi berkomentar iri saat dia membuka matanya. Kamu juga sangat imut. Di masa depan, jika ada sesuatu yang kamu perlu bantuan, kamu bisa datang dan menemukan kami. Memegang tangan Yusi, Luoli menjawab dengan senyum manis. Bergerak dekat dengan Mu Chen, King San memberikan jempol besar ke yang terakhir, sebelum diam-diam berkata, kaulah orangnya, kakakmu, kamu sebenarnya dapat menemukan seorang gadis cantik. Namun, Tuhan tahu betapa sakitnya kakak Kianer jika dia tahu tentang dia. Petik 2. Siapa kakak besar Kianer? Tiba-tiba, Luoli, yang sedang berbicara dengan Yusi, mendongakkan kepalanya, ekspresi menyeringai di dalam matanya yang indah saat dia bertanya dengan santai.
Melihat ini, Mu Chen memelototi King San, menyebabkan yang terakhir menggosok hidungnya dengan canggung. Mereka berbicara tentang kakak Tang Qianer. Dia dan kakakmu telah tumbuh bersama. Namun, pada saat ini, dia berkultivasi di Akademi Spiritual Myriad Phoenix, jawab Yu Xi dengan suara yang menyenangkan. Oh, jadi dia kekasih masa kecilmu, iya. Alis ramping berbentuk bulan Luo melompat ketika dia mengirim senyum ambigu ke arah Mu Chen. Dengan tidak ada yang bisa dia lakukan, Mu Chen menggosok hidungnya. Melihat ke arah wajah Luo Li yang dicintai seperti batu giok, dia melihat bayangan kecemburuan yang sangat langka di dalam mata yang indah dari yang terakhir. Ini menyebabkan kepuasan luar biasa dari kesombongan memancar keluar dari hatinya. Mampu membiarkan Luo Li, yang biasanya tenang dan tenang seperti danau yang sunyi, untuk merasa sedikit cemburu benar-benar masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Karena itu, memanfaatkan kesempatan, dia menjawab sambil tersenyum, ada apa? Merasa cemburu. Petik 2. Menjadi sangat cerdas, bagaimana mungkin Luo Li tidak melihat bahwa kesadarannya mengungkapkan sedikit rasa cemburu telah menyebabkan ego Mu Chen mengembang secara drastis. Detik berikutnya, tersenyum tipis, dia menjawab, sepertinya aku harus menemukan Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya dan membiarkan mereka memotong kamu. Namun, kali ini, kamu lebih baik tidak menemukan aku untuk membantu kamu. Petik 2. Mendengar jawabannya, Mu Chen langsung berubah lamban, sebelum merasa agak kesal. Melihat bahwa ia telah mengempis dan menyusut, Luo Li tersenyum manis. Mengulurkan tangannya yang ramping, seperti batu giok, dia meraih tangan Mu Chen, menjalin jari-jarinya dengan tangannya. Kehangatan yang datang dari aksinya, menyebabkan bibir merah muda gadis itu meringkuk. Idiot, bagaimana aku tahan melakukan itu? Setelah mengobrol sebentar, Mu Chen membiarkan Luo Li merawat Yu Xi dan yang lainnya, sebelum membawa King San ke sisi dan bertanya, bagaimana kabar ayahku? Haha, pamanmu yang tangguh. Seluruh alam spiritual utara telah dipersatukan olehnya, dengan 9 kota sudah tidak ada lagi. Sekarang, hanya ada aliansi spiritual utara, dengan pamanmu sebagai pemimpin aliansi, jawab King San sambil tersenyum. Oh. Mendengar ini menyebabkan Mu Chen tercengang. Orang tua aku sebenarnya mengubah alam spiritual utara yang kacau menjadi aliansi. Tidak lama setelah kamu pergi, pamanmu telah menembus Heavenly Fusion Stage. Setelah itu, dia, dengan ayah kakak Qianer dan yang lainnya, mendirikan aliansi spiritual utara. Selain dari kota Liu, yang telah menentang beberapa saat, kota-kota lain tunduk secara berurutan. Sampai sekarang, alam spiritual utara jauh lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Mendengar jawaban itu, Mu Chen sedikit mengangguk. Heavenly Fusion Stage sudah bisa dianggap sangat kuat dan kuat di dalam alam spiritual utara. Tidak heran mengapa orang tua aku bisa membentuk aliansi. Meskipun aliansi semacam itu agak tindakan kasar, terutama dengan keberadaan kota Liu, ini dapat dianggap sebagai bahaya yang agak tersembunyi. Namun demikian, memikirkannya, orang tua aku sangat jelas tentang hal ini. Dia akan berhati-hati tentang ini. Namun demikian, dia harus lebih waspada tentang ini dan mencari waktu untuk berbicara dengan kepala sekolah untuk melihat apakah dia dapat meminjamkan beberapa orang untuk diam-diam pergi ke alam spiritual utara untuk melindungi orang tuanya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada ayahnya. King San, jika kamu memiliki kesempatan, bantu aku mengirim beberapa berita tentang aku kembali ke alam spiritual utara, kata Mu Chen setelah merenung sebentar. Dengan pencapaiannya saat ini, itu mungkin menghasut gelombang kejut jika mereka akan diedarkan dalam alam spiritual utara. Pada saat itu, belum lagi alam spiritual utara, tidak akan ada banyak orang di benua surga utara yang akan berani melakukan apapun pada orang tuanya. Oke, aku tahu, jawab King San sambil menganggukkan kepalanya. Menepuk bahu King San, Mu Chen menghela napas dalam-dalam. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah cakrawala biru, sebelum tangannya mulai perlahan-lahan mengepal bersama. Setelah mengatur semua masalah ini, sudah waktunya untuk berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Itu adalah hari yang telah dinantikannya sejak lama. Jisuan, kita harus menyelesaikan dendam dan keluhan kita dengan benar di turnamen Akademi Spiritual Besar ini, kan? Aku tidak tahu apakah saat ini kamu telah melakukan persiapan. Bencana darah jalan spiritual belum menelanmu. Kali ini, aku khawatir aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk melarikan diri.
Petik 2. Aturan dan peraturan. Seiring berlalunya waktu, di bawah antisipasi semua siswa Akademi Spiritual Surga Utara, tanggal mulai turnamen Akademi Spiritual Besar akhirnya tercapai dalam 2 hari. Dalam aula besar di posisi tengah Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen, Luo Li, Shen Changsheng, Li Xuantong dan siswa elit lainnya di 10 peringkat teratas dari ranking surgawi berkumpul di sini. Di depan aula besar, Dekan Tai Chang, Penatua Zutian, Kepala Sekolah Mo Yu dan semua petinggi penting dari Akademi Spiritual Surga Utara Northern berkumpul di sini. Bahkan Lingxi telah keluar dari halaman rumahnya dan telah tiba di tempat ini. Susunan seperti itu bisa dikatakan sebagai adegan termegah dari Akademi Spiritual Surga Utara. Duduk di depan, sebuah ekspresi serius hadir di wajah Din Tai Chang ketika dia melihat ke arah 10 siswa terbesar yang berdiri di aula besar yang akan mewakili Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Melihat para pria dan wanita muda yang berdiri di depannya, dia perlahan berkata, 2 hari lagi dan turnamen Akademi Spiritual Besar akan dimulai. Turnamen Akademi Spiritual Besar sangat penting bagi Akademi Spiritual Surga Utara kami, dan aku pikir semua orang pasti sudah tahu sebabnya. Petik 2. Di dalam aula besar, Shen Changsheng, Li Xuantong, Mu Chen dan yang lainnya semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka perlahan menganggukkan kepala. Kali ini, jika mereka tidak berhasil mendapatkan hasil yang luar biasa, ada kemungkinan bahwa Akademi Spiritual Northern Heavens akan dilucuti dari namanya sebagai salah satu dari 5. Akademi Spiritual hebat. Pukulan seperti itu terhadap nama Akademi Spiritual akan berakibat fatal. Ini juga pertama kalinya kalian semua akan berpartisipasi di Akademi Spiritual hebat. Karena itu, pertama-tama aku akan memberitahu kamu semua tentang peraturannya. Petik 2. Menyapu pandangannya ke seberang kelompok, Dekan Tai Chang berkata, menurut aturan turnamen Akademi Rohani masa lalu, kamu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan 5 orang dalam satu kelompok. Kali ini, Akademi Spiritual Surga Utara kami hanya akan mengirim 10 dari kalian. Yang berarti bahwa kalian semua akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk berpartisipasi bersama dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Kelompok pertama akan memiliki Shen Changsheng sebagai pemimpin, dan Li Xuantong, He Yao, Su Xuan dan Yang Lin sebagai anggota. Petik 2. Kelompok kedua akan memiliki Mu Chen sebagai pemimpin, dengan Luo Li, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang sebagai anggota. Petik 2. Saat Mu Chen dan Shen Changsheng saling menatap satu sama lain, keduanya menangkupkan tinju mereka dengan tulus sebagai balasan. Meskipun aku sangat ingin mengelompokkan yang terbaik dan terkuat dalam satu kelompok, kami adalah salah satu dari 5 akademi spiritual hebat, yang berarti bahwa kami harus mengirimkan 2 kelompok, paling tidak. Karena itu, tidak ada pilihan selain kalian untuk berpisah, kata Din Tai Chang dengan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Akademi spiritual surga utara mereka dapat dianggap sebagai akademi terlemah dari 5 akademi spiritual hebat. Sampai sekarang, mereka masih perlu mengirim 2 kelompok yang terdiri dari 5, yang akan menghasilkan kekuatan mereka yang selanjutnya dibagi. Din, ada berapa kelompok yang berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual hebat ini? Dan berapa banyak kelompok yang dikirim 4 akademi spiritual besar lainnya? Tanya Mu Chen setelah merenung sejenak. Akademi spiritual yang berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar berjumlah puluhan ribu, dengan setiap akademi spiritual mengirim 1 kelompok, paling tidak. Jadi berapa banyak kelompok, katamu? Jawab Din Tai Chang sambil tersenyum. Mendengar itu, Mu Chen dan kelompok semua menghirup udara dingin. Jika kata-kata itu benar, harus ada puluhan ribu kelompok yang berpartisipasi dalam turnamen. Selain itu, ini bukan hanya angka yang digunakan untuk mengisi slot, semuanya adalah elit dari setiap akademi spiritual, yang berarti bahwa setiap orang pasti benar-benar memiliki beberapa keterampilan dan kemampuan. Membedakan diri dari puluhan ribu kelompok bukanlah tugas yang mudah. Adapun 4 akademi spiritual besar lainnya, dengan senyum tak berdaya, Din Tai Chang melanjutkan jawabannya, menurut apa yang aku tahu, Akademi Spiritual Sein mengirimkan 4 kelompok, dengan semuanya terdiri dari siswa yang paling kuat, dalam jajaran mereka. Para pemimpin dari 4 kelompok semuanya jenius super bahwa Akademi Sein Spiritual telah menghabiskan darah dan keringat mereka untuk memelihara dan membesarkan. Juga, bahwa Jisuan adalah pemimpin salah satu kelompok. Petik 2. Mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit, namun, dia tidak merasa itu kebetulan. Memang, Jisuan sangat tangguh.
Bahkan setelah memasuki Akademi Spiritual Sein, di mana para jenius hadir ada sebanyak awan di langit, ia benar-benar akan dapat membedakan dirinya sendiri dan berdiri keluar dari masa. Basis Akademi Sein Spiritual sebenarnya sangat kuat untuk dapat mengirim 4 kelompok elit. Hanya berdasarkan poin ini bisa menunjukkan mengapa Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pada turnamen Akademi Spiritual besar sebelumnya, Akademi Saint Spiritual juga telah mengirim 4 kelompok. Namun, susunan mereka saat itu tidak semewah kali ini. Dari kelihatannya, kali ini, mereka telah memutuskan untuk menggunakan susunan ini untuk mengejutkan Akademi Spiritual lainnya. Bagaimanapun, posisi kepala Akademi telah kosong selama beberapa dekade. Akademi Saint Spiritual telah mengidam-idamkan posisi itu selama bertahun-tahun, hanya karena pembatasan yang datang dari Akademi Spiritual Bela Diri, Akademi Myriad Phoenix, serta Akademi Spiritual Azure Sky. Akademi Saint Spiritual tidak pernah bisa mendapatkan apa itu ingin. Namun, selama beberapa tahun terakhir, gengsi dan reputasi Akademi Saint Spiritual telah tumbuh semakin kuat. Jika itu mampu menunjukkan kinerja yang menakjubkan di turnamen Akademi Spiritual besar kali ini, aku khawatir posisi itu mungkin benar-benar berakhir di tangan mereka. Mendengar tentang berita ini, alis Penatua Zutian dan yang lainnya mulai berkerut dan kencang. Yang disebut, kepala akademi, berarti menjadi kepala semua akademi. Meskipun seseorang tidak memiliki kekuatan untuk menghapus akademi spiritual lainnya, bobot kata-kata yang berasal dari posisi itu sangat berat. Di masa lalu, ketika mendapatkan gelar mereka sebagai salah satu dari 5 akademi spiritual hebat, Akademi Spiritual Surga Utara mereka telah menyinggung Akademi Saint Spiritual. Jika mereka membiarkan Saint Spiritual Academy mendapatkan posisi sebagai kepala akademi, gelar mereka sebagai salah satu dari 5 akademi spiritual besar mungkin tidak stabil, sesuatu yang menambah bahaya bagi yang sudah ada. Selain dari Akademi Spiritual Saint mengirimkan 4 kelompok, 3 akademi spiritual besar lainnya masing-masing mengirimkan 3 kelompok, dengan setiap kelompok terdiri dari siswa terbaik mereka. Kali ini, bisa dikatakan kalau mereka sudah habis-habisan. Petik 2. Selain dari 5 akademi spiritual hebat, masih ada beberapa akademi spiritual elit di luar sana. Dari mereka, ada beberapa yang memiliki kekuatan dan latar belakang yang kuat, dan tidak lebih lemah dari akademi spiritual Northern Heavens kami. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah mengincar akademi spiritual surga utara kami, dan pasti akan melakukan yang terbaik saat ini untuk menendang akademi spiritual surga utara kami turun dari 5 akademi spiritual besar dan mengambil alih gelar itu. Petik 2. Mendengar ini, Shen Changsheng dan yang lainnya tertawa pahit. Dari kelihatannya, situasi akademi spiritual surga utara mereka benar-benar tidak baik sama sekali. Lebih jauh, medan perang untuk turnamen akademi spiritual hebat ini adalah bagian sisa dari benua yang hancur. Kata Din Tai Chang, benua yang hancur. Pada zaman kuno, benua yang hancur ini adalah salah satu benua terbesar di dunia 1000 besar. Namun, karena musibah besar yang terjadi pada zaman kuno, itu hancur berantakan, berubah menjadi benua terfragmentasi dari berbagai ukuran. Benua-benua yang terfragmentasi ini dianggap sebagai tanah harta karun di dunia 1000 besar. Itu karena mereka mengandung sisa-sisa masa lalu kuno. Orang-orang yang memiliki keberuntungan mungkin dapat memperoleh beberapa harta kuno atau warisan kuno yang ada di dalamnya. Petik 2. Sambil tersenyum, Din Tai Chang terus menjelaskan. Fragmen benua yang hancur ini ditemukan oleh 5 akademi spiritual hebat. Namun karena benua ini terlalu terfragmentasi, ditambah dengan kemungkinan segel kuno masih tersisa di sana, kita semua tidak berani mencari secara detail dengan meriah. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk menjadikan ini medan perang turnamen akademi spiritual hebat ini. Ngomong-ngomong, ini bermanfaat bagi kalian. Jika kamu dapat memperoleh beberapa warisan di sana, itu akan sangat bermanfaat bagi kalian dalam pencapaian masa depan kamu. Petik 2. Sebagai Muchen sisanya saling menatap, semua orang bisa melihat percikan bunga muncul di mata masing-masing. Sungguh, sisa-sisa dan sisa-sisa kuno itu akan membangkitkan minat orang. Pada saat itu, ketika mereka memasuki medan perang, mereka harus mencatat hal ini. Namun, tiba-tiba, Muchen memikirkan sesuatu, menyebabkan alisnya berkerut ketika dia bertanya, jika itu yang terjadi, semua kelompok akan menuju ke fragmen benua yang hancur ini, bukankah itu akan menyebabkan masif pembantaian? Petik 2. Di sana,
selain grup dari akademi mereka, semua orang harus dianggap sebagai musuh. Ditambah dengan bujukan dari sisa-sisa kuno itu, ini akan menghasilkan perkelahian yang bahkan lebih intensif. Pada saat itu, ketika mereka semua mengambil tindakan, satu-satunya kata yang bisa menggambarkan apa yang akan terjadi adalah satu kata, menyedihkan. Memang, pertempuran akan sangat kejam dan tak kenal ampun, kata Din Tai Chang sambil menganggukkan kepalanya. Puluhan ribu kelompok. Apakah kamu tahu berapa banyak kelompok yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan terakhir? Petik 2. Mu Chen dan yang lainnya menggelengkan kepala. 8 kelompok, jawab Din Tai Chang dengan senyum tipis. Selain 8 kelompok, setiap kelompok lainnya akan dihilangkan. Petik 2. Gelombang kejut mengguncang hati Mu Chen dan sisanya. Dari puluhan ribu kelompok, hanya akan ada 8 kelompok yang akan berpartisipasi dalam pertarungan terakhir. Tingkat eliminasi ini benar-benar terlalu menakutkan, bukan? Demi mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari 8 kelompok itu, pembantaian seperti apa yang akan terjadi di benua yang hancur untuk berakhir di sana. Kelompok-kelompok yang mampu membedakan diri di antara puluhan ribu kelompok dan memenuhi syarat untuk pertarungan terakhir pasti akan menjadi masalah nyata, dan akan sangat sengit dan kuat. Dalam turnamen Akademi Spiritual Besar sebelumnya, Akademi Spiritual Surga Utara kami telah mencoba yang terbaik dan secara sempit masuk ke dalam 8 besar. Namun, dalam pertarungan Best of 8, kami dikalahkan di babak pertama, membawa kami mendapatkan skor terbawah, kata Din Tai Chang dengan tawa pahit. Mampu mendapatkan peringkat seperti itu adalah karena sekelompok orang kecil mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran hanya untuk mendapatkan kualifikasi dari 8 kelompok teratas. Sesuatu yang tidak kehilangan wajah Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen dan yang lainnya. Turnamen Akademi Spiritual Besar belum dimulai, namun, mereka bisa mencium perkelahian yang kejam dan ganas serta pertempuran sengsara yang akan terjadi di sana. Dengan gelombang lengan bajunya, 10 bayangan bersinar ditembak dari Din Tai Chang menuju Mu Chen dan yang lainnya, sebelum berhenti di depan mereka. Ketika mereka menyapu pandangan mereka memperhatikan bahwa itu adalah plak transparan yang memancarkan cahaya. Saat sinar kecemerlangan muncul dari permukaan mereka memancarkan fluktuasi yang aneh, dengan 2 kata, Akademi Plakue, terukir di permukaan mereka. Ini adalah plakat Akademi Turnamen Akademi Spiritual Besar. Semua orang mengambil 1. Menurut aturan, setiap kelompok akan dialokasikan sejumlah poin dasar. Setelah suatu kelompok dikalahkan oleh yang lain, pemenang akan dapat memperoleh setengah dari poin dari Akademi Plakue yang kalah. Ketika poin pada Akademi Plakue, grup tidak dapat dikurangkan lagi, mereka akan dihilangkan, dan akan kehilangan kualifikasi untuk bertarung untuk pertarungan terakhir. Petik 2. Mata Mu Chen dan yang lainnya langsung berkontraksi saat mereka mengulurkan tangan mereka dan meraih plakat Akademi. Lebih jauh lagi, sementara poin Akademi Plakatmu berada di peringkat 16 besar di turnamen, informasi tentang timmu akan dikirimkan ke Akademi Plakat semua orang. Bahkan lokasi dan arah pos kamu akan ditunjukkan, menyebabkan kamu menjadi target. Semua orang di sana. Petik 2. Dengan suara yang dalam, Din Tai Chang terus berbicara. Namun, berada di top 16 memungkinkan kamu untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah kesimpulan dari turnamen Akademi Spiritual Besar. Sekali lagi separuh dari 16 grup teratas menyulut plakat akademi mereka, eliminasi akan dimulai. Pada saat itu, 8 grup teratas dalam peringkat akan dipromosikan ke pertarungan terakhir. Petik 2. Mendengar ini, mata Mu Chen dan yang lainnya sedikit berkontraksi saat mereka berpikir, 16 kelompok teratas sebenarnya memiliki manfaat yang sangat besar. Ketika suara Din Tai Chang terdengar, seluruh aula besar tenggelam dalam keheningan sesaat. Jelas, mereka semua terhuyung-huyung dalam keterkejutan atmosfer kejam dan ganas yang dibawa oleh turnamen Akademi Spiritual Besar. Tokoh tingkat jenius dari berbagai tempat akan datang bersama untuk menggelar pertempuran yang mengejutkan surga. Din Tai Chang perlahan menghela napas, sebelum berdiri. Melihat ke arah Mu Chen, Shen Changsheng dan yang lainnya dengan ekspresi serius di wajah mereka, dia tersenyum tipis dan berkata dengan suara lembut, ini adalah aturan dari turnamen Akademi Spiritual Besar, aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan. Apa yang selanjutnya akan terserah kalian. Semua orang dari Akademi Spiritual Surga Utara kami akan memperhatikan kalian,
dan berharap untuk kedatangan pertarungan terakhir, di mana kita akan dapat melihat kelompok Akademi Spiritual Surga Utara kita. Pada saat itu, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara kami akan bersorak dan berteriak untukmu. Kali ini, tolong bertarung untuk Akademi Spiritual Surga Utara kita. Menatap satu sama lain, Mu Chen, Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya mengambil napas dalam-dalam. Melihat ke arah Din Taichang, mereka menangkupkan tangan mereka dengan keras, sebelum suara-suara rendah dan dalam bergema di seluruh aula besar. Kami akan bertarung sampai mati untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Turnamen Akademi Spiritual Hebat dimulai. 2 hari terakhir berlalu dalam sekejap mata. Ketika gumpalan matahari pagi memecah kegelapan dan menyinari dunia, atmosfer di dalam Akademi Spiritual Surga Utara yang seketika telah berubah menjadi keadaan gersang. Banyak siswa memiliki wajah yang penuh dengan emosi dan kegembiraan, dengan seluruh akademi dipenuhi dengan suasana yang bersemangat dan bersemangat. Itu karena hari ini adalah awal dari peristiwa terbesar bagi akademi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar. Hari ini adalah awal resmi turnamen akademi spiritual besar. Ini adalah kompetisi resmi terbesar untuk semua akademi spiritual, dan titik berkumpul bagi para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Hanya orang-orang yang mampu membedakan diri mereka di sini akan menjadi orang-orang yang benar dengan bakat luar biasa di antara banyak siswa di luar sana. Meskipun para pemuda yang berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar tidak bisa mewakili semua pemuda di dalam dunia 1000 besar, sama sekali tidak ada keraguan terhadap kualitas juara yang mampu membedakan diri mereka dari semua anak muda yang hadir di sana. Itu karena tidak ada kekurangan dari para juara turnamen akademi spiritual hebat yang lalu menjadi eksistensi tingkat super yang terkenal di dalam dunia 1000 besar. Saat matahari yang hangat naik tinggi ke langit, atmosfer dalam akademi spiritual surga utara berubah bahkan lebih panas daripada matahari mengalahkan dari atas. Jika seseorang mengalihkan pandangannya, lautan hitam manusia telah memenuhi wilayah bagian dalam akademi, bahkan dengan tingkat akademi yang lebih tinggi telah keluar dengan kekuatan penuh. Semua wajah mereka memiliki kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan saat mereka mengambil adegan. Semua orang yang hadir sangat jelas bahwa turnamen akademi spiritual hebat ini sangat penting bagi masa depan akademi spiritual mereka. Dalam sebuah rumah di markas asosiasi Dewi Luo, Mu Chen mengatur jubahnya, yang berwarna hijau. Ditekankan pada tubuh kurus pemuda itu, ia tampak lebih cakap dan berpengalaman. Hadir di dadanya adalah lambang Akademi Spiritual Surga Utara, pohon pinus yang berdiri tinggi di puncak gunung, berani dan tegak. Hadir di puncak gunung adalah bayangan naga laut, membentangkan sayapnya saat ia menguasai langit dan bumi dalam genggamannya. Ini adalah seragam akademi dari Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, itu sangat jarang untuk situasi yang serius dan serius seperti hari ini. Namun demikian, karena mereka berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar sebagai perwakilan dari Akademi Spiritual Surga Utara, mereka secara alami harus tampil formal dan bersatu dengan baik. Dengan tubuh langsing dan wajah tampan, sepasang mata hitam Mu Chen muncul seperti langit berbintang. Mengenakan jubahnya yang lembut dan hijau, pemuda itu tampak sangat gagah, lebih dari cukup untuk membuat mata siapapun yang melihatnya menyala, dan Tuhan tahu berapa banyak gadis muda yang memiliki gelombang cinta di permukaan hati mereka. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, sebelum merasa puas, Mu Chen membuka pintu dan berjalan keluar. Para anggota asosiasi Dewi Luo telah lama mengemas bagian luar halaman. Melihat Mu Chen, yang telah mendorong pintu terbuka, roh mereka langsung berkobar hingga ke tingkat yang lebih rendah, ketika tatapan penuh dengan ibadah dan kekaguman melonjak. Mayoritas anggota asosiasi Dewi Luo adalah mantan mahasiswa baru dari angkatan yang sama dengan Mu Chen. Awalnya, mereka mengikuti Mu Chen dan Luo Li ketika mereka telah menciptakan asosiasi Dewi Luo, memungkinkan mereka untuk menerima intimidasi dan pelecehan yang jauh lebih sedikit oleh para senior. Sampai sekarang, mereka bisa mendapatkan ketenaran dan prestise sebanyak itu di Akademi Spiritual Surga Utara semuanya berkat pertempuran berdarah yang telah dilakukan Mu Chen berkali-kali. Oleh karena itu, semua anggota asosiasi Dewi Luo memiliki ibadah dan kekaguman yang berasal dari hati mereka terhadapnya. Mengirim senyum lebar ke arah sekelompok besar orang di luar, Mu Chen baru saja akan mengatakan sesuatu, sebelum pintu kamar sebelah berderit terbuka. Pada saat berikutnya, ketika gumpalan sinar matahari memanjang ke celah-celah pintu, kaki ramping putih salju perlahan-lahan menjulur ke arah gumpalan sinar matahari.
Semua tatapan yang hadir langsung berbalik untuk melihat gadis muda yang berjalan keluar dari ruangan. Untuk sesaat, hiruk-pikuk tiba-tiba menjadi sunyi ketika bola mata mulai tumbuh lebih besar, dan bayangan keheranan bahkan melintas di mata Mu Chen. Tentu saja Luoli yang telah keluar dari ruangan. Setelah mengganti jubahnya, rok hitam jernih dan dingin yang biasanya dia kenakan juga diganti dengan rok akademi berwarna hijau. Menjadi sosok yang sangat memeluk, itu menonjolkan lekuk langsing dan menggerahkan gadis muda itu dengan sangat rincin. Lehernya yang ramping dan putih seperti salju sama anggunnya dengan angsa, sementara dadanya yang luar biasa ditekankan oleh blus ke tingkat yang sangat sempurna. Pinggang kecilnya yang bisa digenggam dengan satu tangan, ramrotnya lurus dan kaki ramping. Rambut hitamnya yang biasanya dikecewakan kini diikat menjadi kuncir kuda. Kuncir kuda diikat rapi, diam-diam bersandar pada pinggang ramping gadis muda itu. Dengan lembut berdiri di bawah sinar matahari, gadis muda itu mengedipkan matanya yang bening, seperti kaca yang indah, sementara gumpalan busur muncul di mulut kecilnya yang merah, menyebabkan hati banyak orang yang berdetak kencang. Mu Chen menatap tanpa berkedip pada gadis muda yang tidak menyebabkan sedikit kejutan dan keheranan dalam dirinya. Pada saat ini, Luoli tidak terlihat sedingin dan acuh seperti sebelumnya. Kuncir-kuncir yang diikatnya menyebabkan gadis muda ini memperlihatkan masa muda dan vitalitas yang seharusnya dia miliki. Adegan yang begitu indah tampaknya telah meredupkan sinar matahari. Hei, apa yang kamu lihat? Ditatap oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya, wajah Luoli yang cantik berubah warna merah muda, terutama setelah melihat penampilan Mu Chen yang tak berkedip. Tidak tahan, dia menggigit bibirnya, sebelum berbicara dengan malu-malu, sambil menundukkan kepalanya untuk melihat pakaiannya, apakah itu jelek? Air liurku menetes keluar. Petik 2. Menyeka mulutnya, Mu Chen berjalan menuju gadis muda itu. Mengulurkan tangannya, dia sedikit membungkukkan badannya, sebelum berbicara dengan seringai, Ratu aku, ksatria kamu sedang menunggu kamu. Petik 2. Luoli adalah ratu masa depan klan Dewa Luo. Namun, dalam hati Mu Chen, gadis ini juga adalah ratunya. Ksatria yang berani seperti kamu akan dihukum di klan Dewa Luo kami, jawab Luoli dengan senyum lembut. Namun demikian, terlepas dari apa yang dia katakan, dia dengan lembut mengulurkan tangan kecilnya yang ramping, dengan ringan menggenggam tangan hangat ketika sebuah lengkungan muncul di bibirnya. Mengaum, melihat pemuda tampan, tinggi dan lurus dan gadis muda yang benar-benar sempurna dengan senyum manis, para anggota asosiasi Dewi Luo langsung bersorak, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Laki-laki dan perempuan muda di depan mata mereka adalah kebanggaan dari asosiasi Dewi Luo mereka. Ayo pergi. Petik 2. Mengirim senyum tipis ke arah Luoli, dengan gerakan, Mu Chen dan Luoli berubah menjadi sinar cahaya, meluncur ke kejauhan. Di belakang mereka, tak terhitung anggota asosiasi Dewi Luo naik ke udara, menyembunyikan langit dan menutupi bumi ketika mereka mengikuti. Di dalam lokasi paling pusat dari Akademi Spiritual Surga Utara, langit dan tanah sudah tertutupi oleh lautan manusia. Ketika Mu Chen dan kelompok itu tiba, lautan manusia langsung membelah, menciptakan jalur bagi pria dan wanita muda yang mempesona untuk melewatinya. Di dalam langit yang dipenuhi oleh lautan manusia adalah sebuah bidang kosong. Setelah kedatangan keduanya, Mu Chen dan Luo dapat melihat Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan yang lainnya yang telah tiba lebih awal dan sedang menunggu mereka, berpakaian serupa dengan seragam akademi. Berdiri tegak dan lurus, dengan para wanita dan penampilan mereka yang menyenangkan, kelompok itu sekarang telah menjadi gambar yang paling mempesona dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Munculnya Mu Chen dan Luoli telah menimbulkan suara bersorak-sorai yang menghancurkan bumi. Pada saat ini, mereka, yang mewakili Akademi Spiritual Surga Utara untuk bertarung, jelas adalah pahlawan sejati dalam hati dan pikiran semua orang. Maaf aku terlambat. Petik 2. Kata Mu Chen sambil mengirim senyum ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya. Shen Changsheng dan yang lainnya memberikan senyum sebagai balasan, sebelum mengalihkan pandangan mereka, tanpa persetujuan sebelumnya, ke arah Luoli berdiri di samping Mu Chen, yang menyebabkan mata mereka sedikit menyala, bahkan menyebabkan Su Xuan merasa sedikit heran. Pada saat ini, gadis muda itu benar-benar terlihat terlalu mencolok. Ratu masa depan klan Dewa Luo sepertinya telah membuat semua kemegahannya mekar. Pada saat ini, Din Tai Chang, serta 5 penatua duduk surgawi dan penatua lainnya, dengan bahkan Ling Xi, muncul di langit.
Melihat ke arah pria dan wanita muda berdiri tegak dan lurus di udara, Din Tai Chang tidak bisa menahan senyum muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, wajahnya secara bertahap berubah serius, sementara atmosfer yang kuat dalam Akademi Spiritual Surga Utara perlahan mulai. Tenang, siswa, mereka adalah siswa paling berprestasi dari Akademi Spiritual Surga Utara kami. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan melangkah ke medan perang yang keras dan kejam untuk memperjuangkan kehormatan dan kemuliaan Akademi Spiritual Surga Utara kita. Mereka melakukan itu untuk melindungi kebanggaan akademi kita sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Karena itu, mereka adalah pahlawan Akademi Spiritual Surga Utara kita. Petik 2. Suara kuat Din Tai Chang bergema di seluruh wilayah, menyebabkan wajah-wajah siswa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah. Darah di dalam tubuh mereka melonjak dan mendidih saat mereka melihat, dipenuhi dengan emosi pada 10 sosok yang berdiri di langit. Karena itu, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, mereka adalah pahlawan kita. Din Tai Chang tersenyum tipis, sebelum perlahan membungkukkan tubuhnya ke arah 10 sosok muda yang berdiri di langit. Di belakangnya, senyum tipis muncul di wajah berbagai tetua saat mereka sedikit membungkuk, memberikan restu kepada kelompok pemuda ini yang akan berperang demi kemuliaan dan kehormatan Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Suara mendesing, suara berseragam terdengar di seluruh wilayah saat siswa yang tak terhitung jumlahnya perlahan membungkuk, kepala mereka lebih rendah. Wajah-wajah muda dan wajah yang tidak dewasa itu dipenuhi dengan gairah. Anak-anak muda seharusnya dipenuhi dengan darah panas. Adegan yang terjadi di depan mereka membuat mereka berharap bisa melakukan yang terbaik untuk melatih dan berkultivasi, berharap dapat memperoleh perbedaan seperti itu suatu hari nanti di masa depan. Di udara, ketika mereka mengambil adegan sebelum mereka, darah panas melonjak dan menyembur dalam hati Mu Chen, Shen Changsheng dan kelompok. Mengirim senyum ke satu sama lain, mereka perlahan membungkuk ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Sudah waktunya untuk berkumpul, kata Din Tai Chang dengan senyum tipis. Dengan lambaian tangan mereka, sosok mulai berkumpul di belakang punggung Mu Chen dan Shen Changsheng. Berdiri secara alami di belakang punggung Mu Chen adalah Luo Li, Su Huang, Zhao Qingshan, serta Mu Fengyang, sementara Li Xuantong, Su Xuan, He Yao dan Yang Lin berdiri di belakang Shen Changsheng. Kedua kelompok ini mewakili kekuatan terbesar dari kelompok siswa saat ini dari Akademi Spiritual Northern Heavens. Siapkan transmisi spiritual array. Petik 2. Mendengar deru Din Tai Chang, Lin Si melangkah maju. Dengan mengangkat tangannya, pilar bersinar selebar 1000 meter turun dari langit. Sinar energi spiritual memancar keluar dari dalam pilar bercahaya, sementara transmisi raksasa spiritual array bisa samar-samar terlihat saat terbentuk, dengan fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas memancar dari dalam. Setelah mengatur array spiritual, Ling Si berjalan menuju Mu Chen. Mengirim senyum tipis ke arah Mu Chen dan Luo Li, dia dengan lembut berkata, hati-hati. Petik 2. Harap tenang, Penatua Sister Ling Si. Jawab Mu Chen sambil tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ling Si memandang ke arah pemuda tampan di depannya, wajah tampan itu, mata jernih dan cerah itu, yang langsung melaju ke belakang. Tanpa sadar, dia telah menangkap Tuhan, tahu berapa banyak kasih sayang gadis-gadis muda. Ini menyebabkan dia menggelengkan kepalanya, sebelum berbicara, transmisi arah spiritual telah diatur. Bersiaplah untuk bergerak. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam, sebelum dengan keras menganggukkan kepalanya. Menatap Mu Chen, Shen Changsheng memimpin, berjalan maju, sebelum dia berkata sambil tersenyum, Mu Chen, kita akan memimpin dulu. Mari bertemu di turnamen hebat. Aku harap kita berdua bisa memasuki pertarungan terakhir. Petik 2. Ayo pergi. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Shen Changsheng mengibaskan tangannya. Ekspresi bangga dan menghina muncul di wajahnya yang tegas dan tegas. Menembak ke depan, dia memimpin, membawa Li Xuantong dan yang lainnya dari kelompoknya saat mereka menembak melintasi cakrawala. Akhirnya, di bawah tatapan emosional dan bersemangat yang tak terhitung jumlahnya, mereka bergegas ke transmisi spiritual arah raksasa. Saat sinar kecemerlangan menyembur keluar, sosok mereka benar-benar menghilang di dalamnya. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi juga. Mu Chen meraung rendah, menyebabkan mata Luo Li, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang berkontraksi. Kelima ditembak dengan cepat mengikuti di belakang Shen Changsheng dan 4 lainnya saat mereka bergegas ke spiritual array.
Pada saat ini, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara telah sepenuhnya memasuki keadaan bersemangat dan hiruk-pikuk. Melihat Akademi Spiritual Surga Utara yang hiruk-pikuk, Din Tai Chang sangat menghela napas. Melihat ke arah transmisi spiritual arai yang menghilang, dia bergumam, terserah kalian, sekarang. Aku harap kita bisa melihat kelompok Akademi Spiritual Surga Utara kita sebelum dimulainya pertarungan terakhir. Storm Gutters. Sementara Mu Chen, Shen Changsheng dan yang lainnya telah memasuki transmisi spiritual arai, adegan serupa seperti itu terjadi di Akademi Spiritual besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di luar sana, dengan prestise teriakan keras yang mengejutkan langit dan mengguncang bumi. Akademi Sein Spiritual, peregangan aula besar berdiri tegak dengan anggun. Pada saat ini, di dalam lokasi paling sentral dari bentangan kota ini adalah sebuah lapangan umum yang suci, berwarna putih, luas, sementara lautan manusia hitam memenuhi keempat sudutnya, dengan suara gemuruh yang datang dari mereka yang mengalir ke langit. Posisi sentral alun-alun publik tampak sangat kosong, dengan hanya 20 angka berdiri di sana. Mengenakan jubah putih, lambang Akademi Sein Spiritual terpampang di dada mereka. Pada saat ini, mereka adalah keberadaan yang paling menarik di wilayah ini. Seorang pemuda dengan tangan di belakang punggungnya berdiri tegak lurus di posisi paling kiri kelompok itu. Memiliki wajah yang sangat tampan, senyum lembut, hangat seperti matahari hadir di atasnya. Senyum itu tenang dan santai, lembut dan halus, dengan Tuhan tahu berapa banyak gadis muda yang linglung di hadapannya. Haha, Kapten Jisuan. Sepertinya kamu masih dipenuhi popularitas. Di belakang pemuda itu berdiri seorang lelaki muda yang berusia sama, yang menyeringai ketika dia berbicara. 3 kapten lainnya mungkin sangat tidak bahagia. Mereka resah tanpa henti tentang kamu bisa mendapatkan posisi yang mirip dengan mereka dengan status kamu sebagai mahasiswa baru. Dari apa yang bisa kulihat, jika bukan untukmu, Kapten, tanpa tawar-menawar dan bertengkar tentang hal ini, aku benar-benar sangat ingin tahu siapa sebenarnya dari 4 tokoh paling elit dari Akademi Spiritual Sein kita yang paling kuat. Ketika pemuda bernama Jisuan mendengar tentang itu, dia tersenyum tipis dan menjawab, Mu Feng, apa yang kamu bicarakan? Kita semua mewakili Akademi Sein Spiritual untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Pada saat itu, kita harus mengandalkan satu sama lain, yang berarti bahwa perselisihan internal adalah tidak-tidak. Lebih jauh lagi, mereka senior, sesuatu yang secara alami tidak kumiliki. Petik 2. Kapten Murah Hati. Petik 2. Pemuda dengan nama Mu Feng tersenyum dan memberikan acungan jempol besar, sebelum tersenyum sambil berkata, namun, tentang turnamen Akademi Spiritual besar, aku telah mendengar bahwa berbagai akademi spiritual yang hebat telah mengirim siswa paling elit mereka. Karena itu, kelompok yang berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual hebat ini akan menjadi yang paling kompetitif. Kapten, apakah kamu memiliki keyakinan untuk menang? Petik 2. Menatapnya, Jisuan tertawa, sebelum berkata dengan suara lembut, kamu tidak perlu khawatir tidak bisa menunjukkan dirimu di pertarungan terakhir, jika kamu mengikuti aku. Namun, aku berharap bahwa ketika waktu itu tiba, kamu akan mengikuti perintah aku, untuk mendapatkan hasil yang paling sempurna. Jika tidak, demi situasi keseluruhan, aku mungkin tidak dapat berbicara banyak tentang persahabatan dengan semua orang, aku harap kamu bisa memaafkan aku untuk ini. Petik 2. Meskipun suaranya lembut, itu berisi kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Ini bukan keberanian palsu, tetapi kemampuan yang benar-benar dia miliki. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 putra suci yang agung dalam kumpulan siswa dari Saint Spiritual Academy, dia adalah siswa pertama dalam beberapa tahun terakhir yang memperoleh gelar putra suci dengan statusnya sebagai mahasiswa baru. Anak suci, itu mewakili pencapaian terbesar yang dapat diperoleh siswa dalam Akademi Saint Spiritual. Dari orang-orang yang mampu naik ke posisi itu, tidak satupun dari mereka bukan orang-orang dengan bakat luar biasa. Setelah memperhatikan senyum di wajah Jisuan, kekakuan yang tidak terdeteksi muncul di wajah Mu Feng dan 3 anggota kelompok lainnya untuk sesaat, sebelum menjawab dengan senyum. Meskipun mereka adalah seniors dari Saint Spiritual Academy, tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan sedikit kesombongan di depan mahasiswa baru ini, Jisuan. Itu karena mereka semua terlalu jelas tentang metode yang pertama. Ini adalah seorang pemuda yang 1 tahun lebih muda dari mereka dan tampak ceria dan lembut. Namun, metode yang ia gunakan benar-benar kejam dan kejam.
Hanya ada 4 posisi putra suci dari Akademi Spiritual Saint. Agar seseorang dapat naik ke posisi itu, pertama-tama ia harus mengalahkan salah satu putra suci yang ada dan merebut gelar itu. Itulah bagaimana status putra suci Jisuan muncul. Selama proses itu, putra suci yang digantikannya dinonaktifkan selama pertandingan untuk gelar putra suci. Selain itu, ia telah menderita cedera serius, belum sepenuhnya pulih, bahkan sampai sekarang. Putra suci sebelumnya dari Akademi Spiritual Saint telah mendarat dalam kondisi yang sangat menyedihkan sekarang. Kapten, sepertinya kamu telah mencari informasi tentang Akademi Spiritual Surga Utara. Itu adalah akademi spiritual yang hampir saja akan dikeluarkan dari 5 akademi besar. Bagaimana mereka bisa memasuki pandanganmu, Kapten? Sambil tersenyum, Mu Feng mengubah topik dengan sebuah pertanyaan. Akademi Spiritual Surga Utara mengangkat kepalanya. Jisuan melihat ke arah tertentu, dan menjawab dengan senyum tipis, satu-satunya lawanku ada di sana. Petik 2. Oh, baik. Mu Feng dan 3 anggota kelompok lainnya langsung melongo. Menurut informasi yang aku terima, dia baik-baik saja di Akademi Spiritual Northern Heavens. Haha, benar-benar layak dari orang yang telah mengalahkanku berkali-kali di jalan spiritual, kata Jisuan dengan senyum lembut, namun keganasan yang tajam dan tajam bertepi dalam pupil hitamnya. Melihat ini, wajah Mu Feng dan anggota kelompok lainnya sedikit berubah. Mereka semua tahu betapa menakutkannya Jisuan. Setelah mendengar kata-kata ini, sepertinya lawannya sebenarnya adalah mahasiswa baru yang telah memasuki jalan spiritual pada saat yang sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya, orang itu benar-benar dapat menyebabkan orang seperti Jisuan menderita kerugian. Namun, sangat disayangkan bahwa pemenang akhir, masih akan aku, kata Jisuan sambil menggelengkan kepalanya. Melihat ke seberang cakrawala, dia menyilangkan tangan di belakang punggungnya, sambil berkata sambil tersenyum, namun, apa yang terjadi di jalan spiritual hanyalah perkelahian dan perkelahian kecil. Dapat diasumsikan bahwa aku akan dapat bertemu dengannya saat di turnamen Akademi Spiritual Besar. Aku benar-benar ingin melihat persis tingkat apa yang bencana darah dari jalan spiritual telah kembangkan sampai sekarang. Petik 2. Ini benar-benar menarik, namun, Mu Chen, aku harap kamu tidak akan mengecewakan aku terlalu banyak. Jika tidak, itu akan terlalu tidak menarik. Ledakan. Ketika lonceng seperti jam bergema, transmisi spiritual arai di pusat alun-alun publik dengan marah meledak dengan sinar kecemerlangan yang menyilaukan. Pada saat ini, mata keempat kelompok di lapangan publik langsung menyipit. Di kepala 3 kelompok di sebelah kanan Jisuan, 3 pemuda perlahan membuka mata mereka, ketidakpedulian samar hadir di dalam saat mereka melihat ke depan. Detik berikutnya, tanpa berbicara sepatah kata pun, mereka berjalan maju, membawa anggota kelompok mereka maju, sebelum berhenti tepat sebelum transmisi spiritual arai. Membawa kelompoknya maju, Jisuan mengirim senyum tipis ke arah kapten dari 3 kelompok lain yang juga berhenti di samping spiritual arai. Jisuan, tujuan Akademi Spiritual Saint kita adalah untuk menduduki 4 posisi di 8 besar, aku harap kamu tidak ketinggalan. Dari ketiga orang itu, pemuda dengan wajah yang terlihat biasa saja, namun memiliki mulut setajam dan tajam seperti pisau, mengirim senyum ke arah Jisuan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Detik berikutnya, mengangkat kakinya, dia berjalan ke transmisi spiritual arai. Saat sinar kecemerlangan mekar, sosoknya segera menghilang di dalam. 2 kelompok lainnya tampak tidak komunikatif, membawa serta aura dingin yang naik dari tubuh mereka ketika mereka berjalan ke spiritual arai. Masih terlalu dini untuk membicarakan siapa yang akan tertinggal. Petik 2. Melihat sosok yang menghilang dalam transmisi spiritual arai, Jisuan memberikan sentakan lembut pada lengan bajunya saat senyum geli meringkuk di sudut mulutnya. Membawa anggota kelompoknya, dia berjalan ke spiritual arai. Saat sinar kecemerlangan mekar, mereka menghilang di dalam di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya menembaki mereka. Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Dibandingkan dengan atmosfer dalam akademi spiritual lainnya, Akademi Spiritual Myriad Phoenix jelas dipenuhi dengan suara gemericik Orioles dan menelan, dengan suara-suara manis dari gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya mengisi daerah, menyebabkan bahkan udara terlihat agak lembut dan lembut. Pada platform megah yang ditutupi dengan bunga-bunga segar dan sekitarnya, orang dapat melihat, dengan tatapan tunggal, bahwa mereka ditutupi dengan sosok-sosok yang indah ketika gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitar, menyebabkan wewangian mekar di udara. Pada saat ini,
Tatapan gadis-gadis yang tak terhitung dipenuhi dengan nuansa demam yang berbeda ketika mereka melihat ke posisi paling depan di platform, di mana sosok ramping hadir, menarik perhatian semua orang. Itu adalah gambar yang sangat mempesona dari seorang gadis cantik. Mengenakan baju besi emas, baju besinya lembut dan lentur, dengan erat memeluk tubuhnya yang menyenangkan, menampilkan tubuh indahnya tanpa kelalaian sedikitpun. Lehernya yang seputih salju, dadanya yang menggerahkan, pinggangnya yang ramping dan ramping, serta kaki yang halus dan ramping di bawah roknya, setiap aspek dari dirinya tampak sangat indah dan sempurna. Dia masih memiliki penampilan seolah-olah ki spiritual dunia telah berkumpul di sekelilingnya, dengan tangannya selembut rumput, kulitnya kenyal dan halus, menghasilkan keindahan yang tak tertandingi oleh apapun. Sebuah lengkungan penuh dengan kepercayaan diri dan kebanggaan sedikit melengkung di sudut bibir kecilnya yang merah, dengan alisnya sedikit terangkat, memperlihatkan sepotong aura spiritual heroiknya. Penampilannya yang gagah dan gagah membuatnya tampak seperti dewi perang yang turun dari surga, dengan segala sesuatu dikendalikan dalam genggamannya. Gadis ini seperti burung phoenix, muluk-muluk, sombong, percaya diri dan tidak pernah tunduk pada orang lain. Gadis seperti itu memiliki bentuk karisma yang sangat unik, yang sangat menarik tidak hanya bagi laki-laki, tetapi juga perempuan. Di sekitar platform, gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya melemparkan tatapan menghanguskan dari berbagai warna kepadanya, menunjukkan dengan jelas betapa menonjolnya itu. Meskipun ada gadis-gadis luar biasa serupa yang berdiri di sampingnya, dibandingkan dengan yang pertama, mereka tampak seperti kunang-kunang yang berjemur di bawah kecemerlangan bulan, sinar kecemerlangan mereka benar-benar dikalahkan olehnya. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian yang dilemparkan, gadis itu sedikit mengangkat wajahnya yang menyenangkan, sementara beberapa kenangan masa lalu melintas di benaknya. Itu adalah dari ujung jalan spiritual, di mana berbagai raja bersaing untuk mahkota. Orang-orang yang mampu mencapai tahap itu pada dasarnya adalah figur tingkat jenius yang sangat sulit didapat. Di tempat terakhir dari crown spiritual, bukan hanya dia yang ada di sana, dengan sejumlah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi, dengan Jisuan menjadi salah satu dari mereka. Di tempat itu, dia awalnya berencana untuk berduel dengan Jisuan itu. Namun, jika dia melakukannya, dia akan kehilangan kesempatan terbaik yang dia miliki untuk merebut mahkota spiritual. Namun, tepat ketika dia sedikit ragu-ragu saat itu, sosok hitam yang dicintai melewatinya, menghalangi jalan Jisuan, sebelum terlibat dalam pertarungan yang sangat intens yang mengakibatkan kedua belah pihak terluka parah. Jalannya untuk mendapatkan mahkota rohani telah tersapu bersih dari rintangan. Akhirnya, menyambar mahkota spiritual, matanya yang indah bersinar dengan kecerahan saat dia melihat ke arah gadis berpakaian hitam yang saling terluka dalam pertarungannya dengan Jisuan. Gadis itu memiliki penampilan yang benar-benar indah, matanya yang seperti kaca menjadi jelas hingga menyebabkan orang mabuk. Bahkan ketika dia terluka bersama dalam pertarungannya dengan Jisuan, ekspresinya yang tenang dan tenang tidak menunjukkan satu tanda perubahan atau fluktuasi. Ini adalah pertama kalinya Wen Qingxuan melihat seorang gadis seusianya yang menunjukkan tingkat penampilan yang menyaingi dirinya sendiri. Ini membuatnya sangat senang. Setelah itu, dia mengetahui bahwa gadis itu bernama Luoli, dan dia pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara. Tepat di depannya, transmisi raksasa spiritual Arai tiba-tiba meledak dengan sinar kecemerlangan yang menyilaukan. Sinar kecemerlangan menyebabkan Wen Qingxuan mendapatkan kembali kejelasannya. Pada saat berikutnya, senyum manis muncul di wajahnya, yang menyebabkan dunia kehilangan warnanya berbeda dengan itu. Dengan lembut menggerakkan jari-jarinya ke sana kemari, mengabaikan jeritan dan teriakan yang telah menyembunyikan langit dan menutupi bumi, dia berjalan ke sinar kecemerlangan. Pada saat yang sama, dia dengan lembut mengepalkan tangannya, sementara senyum muncul di sudut mulutnya yang terlihat menyenangkan dan penuh percaya diri. Luoli, kamu milikku. Pada waktu bersamaan, Akademi Spiritual Bela Diri, Akademi Spiritual Azure Heavens, dan puncak akademi spiritual lainnya yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Transmisi arai spiritual yang hadir di sana berturut-turut meletus dalam sinar kecemerlangan yang menyilaukan, sebelum kelompok-kelompok yang sangat kuat menghilang dalam sinar kecemerlangan di tengah-tengah suara-suara yang bersorak dan bersorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Mereka akan muncul di medan perang turnamen Akademi Spiritual Besar, di mana bakat sebanyak awan di langit akan bertemu, sebanyak pahlawan besar akan bersaing untuk supremasi dan prestise. Pandangan Akademi Spiritual Contest akan terfokus di sana.